Terus afternya yang mereka tuh dikasih tahu kalau misalnya gajinya 100 juta. Gaji DPR dapat tambahan gajinya 100 juta. Nah, terus bisa-bisanya lagi sidang mereka joget kan, seneng banget gaji gue ada tambahan di 100 juta gitu. Itu yang kita tangkap kayak seneng joget, seneng banget. Nah, sementara di sisi lain si Mas Gibran nih, Mas Wapres yang ngeliatnya kayak empat banget gitu loh bang. Dingin tatapannya. Ya tatapannya tuh kayak ngapain sini gitu kan. Nah, akhirnya Gibran best. Gibran best. Aduh, kejauh weh. Dah ada pemadam. Luripak. Sampai di atapnya. Mobilnya dibakar pak. Gas. Satu orang driver ojek online, satu ASN dan 2 orang staf di Sekretariat DPRD Kota Makassar menjadi korban. Gedung-gedung dibakar, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 ikut menjadi korban. Bahkan CCTV yang dipasang untuk memantau arus kendaraan dan mencegah kejahatan ikut dipleteri. Di depan Mako Brimob Kuitang Jakarta, massa bahkan menjarah sebuah toko. Komputer, tabung gas bahkan sampai besi teralis pengaman ikut diangkut pendemo. 4 nyawa melayang dan kerugian material ditaksir triliunan rupiah dalam sebuah aksi demonstrasi bertajuk Bubarkan DPR. Sebuah tema yang kontroversial yang bertujuan menghilangkan satu elemen dari segitiga kekuasaan yang di dalam sistem demokrasi disebut trias politika. Aneh? Mari kita telisik dan telusuri sekaligus bertanya-tanya. Kenapa Badan Eksekutif Mahasiswa tidak ikut turun tangan dalam aksi demonstrasi ini? Dan kenapa kebijakan keuangan yang digagas oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, tapi sasarannya justru DPR sebagai penerima manfaat? Siapa provokator di balik aksi anarkis yang menelan korban jiwa dan menghanguskan fasilitas umum ini? Demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Mandataris saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya, enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan, datang ke saya, segini Pak, kurang. Dari video ini, publik seharusnya sudah tercerahkan bahwa kebijakan naikkan tunjangan dan gaji hanya ada di lembaga eksekutif atau pemerintah. Bukan hanya DPR, Prabowo juga naikkan gaji hakim, guru dan bahkan agar para wakil menteri dapat tunjangan lebih besar, mereka juga ditempatkan sebagai komisaris di badan usaha milik negara.
Jadi baik kekuasaan yudikatif, legislatif maupun eksekutif, semua merasakan manfaat dari kebijakan pemerintahan Prabowo, memberikan fasilitas dan tunjangan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semua kebijakan ini tentu kontroversi di tengah masyarakat di saat tingkat pengangguran makin tinggi, harga sembako yang melambung tinggi dan pemerintah gagal menciptakan penambahan lapangan pekerjaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hanya tunjangan DPR yang diprotes? Dari manakah sumber berita yang membodohi masyarakat seolah gaji DPR naik sampai 100 juta dan kebijakan itu ditentukan sendiri oleh DPR, bukan pemerintah? Mari kita bongkar fakta dan motivasi di balik aksi provokasi ini. Sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal Dewan Perwakilan Rakyat. Kita mau menggibah. Kita ingin menganalisis, menggibah, dan mengata-ngatain. Banyak ya. Berat nih. Jadi DPR ini Bang sekarang lagi jadi sorotan publik. Publik tuh pada marah sama DPR. Sebenarnya publik marahnya udah lama sih, tapi karena after sidang tahunan DPR MPR itu publik marah banget sama DPR gara-gara mereka joget-joget. Singkat ceritanya nih Bang, diceritain sama Cindy. Jadi kan sidang tahunan MPR kemarin itu kalau nggak salah seminggu yang lalu ya. Iya. Nah, salah lagi sidang gitu. Ya, terus afternya yang mereka tuh dikasih tahu kalau misalnya gajinya 100 juta. Gaji DPR dapat tambahan gajinya 100 juta. Nah, terus bisa-bisanya lagi sidang mereka joget kan, seneng banget gaji gue ada tambahan di 1 juta gitu. Itu yang kita tangkap kayak seneng joget seneng banget. Nah, sementara di sisi lain si Mas Gibran nih, Mas Wapres yang ngeliatnya kayak empet banget gitu loh Bang. Dingin tatapannya. Ya tatapannya tuh kayak ngapain sih nih gitu kan. Nah, akhirnya Gibran the best. Cokro TV adalah salah satu corong yang selama ini selalu dipakai untuk meningkatkan elektabilitas keluarga Jokowi. Dan Ade Armando adalah buzzer yang paling militan mendukung apapun kebijakan keluarga Jokowi, dari Jokowi, Gibra, Kaisang bahkan Bobi Nasution. Siaran ini, mereka upload tanggal 22 Agustus, atau hanya 6 hari sebelum demo besar-besaran pecah di tanggal 28 Agustus. Namun sebelumnya itu, sudah ada demonstrasi di tanggal 25 Agustus atau 3 hari setelah munculnya siaran di Cokro ini, namun masih bisa dikendalikan aparat. Di video ini, ada beberapa pendapat host dan juga Ade Armando yang patut diduga aksi provokasi. Disebut provokasi karena mereka memunculkan berita yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hoaks dan provokasi pertama, mereka mengatakan bahwa gaji dan tunjangan DPR dinaikkan 100 juta. Gajinya 100 juta. Gaji DPR dapat tambahan gajinya 100 juta. Nah, faktanya, gaji DPR sama sekali tidak naik. Yang ada, hanya pemberian tunjangan perumahan sampai bulan Oktober, tidak sampai 1 tahun dan tidak bersifat abadi. Pemberian tunjangan perumahan sebesar 50 juta ini karena perumahan dinas DPR dinilai sudah tidak layak dan biaya perawatannya justru jauh lebih besar. Dengan pemberian tunjangan perumahan ini, otomatis biaya perawatan perumahan dinas otomatis dihentikan. Jadi narasi yang disampaikan di Cokro TV bahwa anggota DPR dapat kenaikan gaji sampai 100 juta adalah informasi hoaks yang menyesatkan. Penyesatan yang kedua adalah mereka menuding anggota DPR joget-joget setelah menerima informasi kenaikan gaji. Gajinya 100 juta. Gaji DPR dapat tambahan gajinya 100 juta. Nah, terus bisa-bisanya lagi sidang mereka joget kan, seneng banget gaji gue ada tambahan di 100 juta gitu. Benarkan anggota DPR joget setelah mendengar dapat tambahan gaji 100 juta? Faktanya, informasi pemberian tunjangan perumahan DPR diketahui dalam rapat tahunan dengan agenda penyampaian RAPBN tahun 2026 pada tanggal 15 Agustus 20.255, sedangkan kejadian joget-joget di DPR terjadi dalam acara Rapat Paripurna Tahunan Istimewa memperingati kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus 2025. Jadi baik waktu maupun agenda acara sesungguhnya berbeda. Apakah anggota Dewan dan Presiden baru pertama kali itu joget? Semua publik sudah tahu bahwa Presiden Prabowo dan wakilnya yang didukung juga oleh Partai PSI, Ade Armando dan kawan-kawan justru terpilih karena banyak masyarakat yang senang dengan aksi jogetnya. Apakah pada saat kampanye Prabowo joget-joget karena senang menerima informasi gajinya naik? Tentu saja tidak. Prabowo joget-joget di acara kampanye justru karena ingin menarik simpati rakyat, menghilangkan stigma kesan otoriter seorang mantan jenderal. Namun provokasi seorang Ade Armando tidak berhenti sampai di situ. Apa? Ya, ini kenapa malah joget-joget? Ya. Tapi memang kalau uya-kuya menurut saya masih lumayan dibandingkan Eko Patrio. Iya. Kenapa? Karena menurut kalian, kenapa saya bilang begitu? Eko Patrio itu ya masih hampir setiap hari muncul di televisi. Oh iya. Ngapain? Ngisi talk show gitu masih. Talk show, bukan talk show. Bukan talk show, program tapi nggak tahu namanya apa. Ya, kalau Anda penonton televisi dan nonton Trans 7, itu ada yang namanya acara Arisan. Oh, Arisan. Yang mimpin Surya Insomnia. Iya, tahu. Ya. Apa dia?
Siapa? Oh sering. Ada. Ya mungkin nggak setiap hari ya. Saya koreksi saya. Nggak setiap hari. Tapi dia muncul lebih sebagai peserta kuis yang lucu-lucu gitu loh. Jadi dia mendampingi ibu-ibu dari daerah mana gitu untuk ikut di sana bertanding melawan tim dari kampung lainnya, dari kota lainnya, dari profesi lainnya. Dia yang mimpin, ya. Bayangin itu acara itu sekitar 1,5 jam. Setiap hari. Ya, dan bayarannya masih mahal itu. Ya misalnya per episode barangkali bisa 30 juta misalnya ya. Nah, jadi dia ada di sana malam-malam. Ngapain? Mewakili rakyat? Enggak. Ya enggak lah. Memperjuangkan nasib rakyat? Enggak lah. Jadi ngapain lu ada di situ? Saya bukannya apa-apa ya, bukan karena Ade Armando gara-gara dulu kalah lagi pemilihan legislatif. Ya, terus sekarang jealous ngiri sama yang lolos. Terus ngejelek-jelekin yang lolos. Apakah salah jika anggota DPR bekerja tambahan di luar dari pekerjaan sehari-harinya? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MD3 menyebut bahwa anggota DPR tidak dilarang bekerja sambilan. Yang dilarang adalah rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, hakim, pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, atau pegawai di BUMN BUMT atau badan yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Selain itu, pekerjaan atau bisnis yang dijalani tidak boleh terkait dengan tugas dan wewenang mereka sebagai anggota DPR, serta tidak boleh mengganggu kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Ade Armando sendiri mengakui bahwa Eko Patrio hadir di acara entertainment di malam hari. Dan itu jelas tidak mengganggu kegiatan rutinitas anggota DPR yang kebanyakan rapat di pagi atau siang hari. Yang salah adalah ketika pada saat rapat, Eko tidak hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain yang berkaitan dengan agenda pribadi. Ade Armando sangat lihai bersilat lidah jika mencari kesalahan orang lain. Dia lupa, sebagai seorang yang hidup dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Ade Armando juga menghabiskan waktu di dunia maya. Hampir setiap hari tampil di TV, dan hampir setiap hari mengisi podcast di Cokro TV. Apakah Ade Armando hadir di media memberikan edukasi berkaitan tugasnya sebagai komisaris? Tentu saja tidak. Dari berbagai kegiatan di media, Ade Armando hanya hadir membela keluarga Jokowi dan teman-teman sesama buzzer yang bermasalah. Kita tidak pernah melihat satupun postingan Ade Armando yang memperlihatkan dirinya sedang menjalankan tugas sebagai pengawas di PT PLN Nusantara Tower tempat dia ditunjuk sebagai komisaris. Ade Armando kritik Eko Patrio karena joget dan masih tampil di TV. Menurut Ade Armando, Eko Patrio tidak layak tampil di dunia entertainment karena Eko adalah wakil rakyat. Dan disinilah terlihat kekacauan berpikir seorang Ade Armando. Eko Patrio terpilih sebagai wakil rakyat bukan dari latar belakang seorang pemikir. Bukan sarjana hukum, bukan seorang dokter atau politisi tulen. Eko Patrio dipilih masyarakat karena dia seorang pelawak dan entertainment. Para pendukungnya merasa senang jika ada pelawak atau artis yang hadir di DPR. Pemerintah kita dari sejak pemerintahan Soeharto sampai saat ini di era pemerintahan Prabowo sering memberikan penghargaan kepada artis. Tujuannya jelas. Dunia hiburan, dengan artis sebagai pilar utamanya, memiliki peran vital dalam memberikan pelarian dari rutinitas sehari-hari, menyatukan berbagai kalangan, dan memberikan hiburan yang menghibur serta menginspirasi masyarakat. Anehnya lagi, di podcast yang berdurasi 55 menit ini yang dikritik hanya 3 orang. Uya Kuya, Deddy Sitorus dan Eko Patrio. Mereka tidak melontarkan satupun kritikan pada Titik Soeharto dan keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, 2 orang anggota DPR yang memulai memantik anggota DPR yang lain untuk berjoget. Jika mereka jujur, anggota DPR yang lain termasuk Eko Patrio berjoget justru karena ikut-ikutan mengikuti Rahayu Saraswati dan Titik Soeharto. Tapi kenapa Ade Armando dan para loyalis Jokowi yang lain hanya melihat dari satu sisi, dan puncak dari provokasi yang menjadi tujuan utama yang sebenarnya hanya satu, yang juga terungkap di podcast ini. Oke, seneng banget. Nah, sementara di sisi lain si Mas Gibran nih, Mas Wapres yang ngeliatnya kayak 4 banget gitu loh bang. Dingin tatapannya. Ya tatapannya tuh kayak ngapain sih nih gitu kan. Nah, yes, Gibran best. Dan inilah tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka membuat framing seolah Gibran tidak joget karena sedang marah tunjangan DPR dinaikkan. Mereka menyebar provokasi, merusak nama DPR, menjelek-jelekan kebijakan Prabowo dan di satu sisi terus mendengungkan seolah Gibran adalah manusia terbaik. Mereka membodohi masyarakat dan menutup fakta bahwa kenaikan pajak di daerah yang gila-gilaan adalah perintah Menteri era Jokowi Tito Karnavian dan Sri Mulyani. Mereka menutupi fakta bahwa yang naikkan gaji dan tunjangan DPR adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Mereka membodohi masyarakat seolah-olah DPR sendirilah yang naikkan tunjangan mereka. Menteri-menteri era Jokowi membuat kebijakan salah, dan para loyalis, relawan dan buzzer disebar di berbagai media menciptakan akun robot menyebar fitnah bahwa semua ini salahnya Prabowo dan anggota DPR yang dikuasai koalisi Kim Plus. Dan itulah sebabnya demo di tanggal 25 dan tanggal 28 hanya diikuti anak-anak pelajar SLTA dan para buzzer. Para mahasiswa tahu persisi bahwa kebijakan menaikkan tunjangan bukan kesalahan DPR. Membubarkan DPR adalah sebuah kemustahilan karena akan menghilangkan makna kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Penyampaian seorang anggota DPR Sahroni sudah benar.
bahwa siapapun yang berniat membubarkan DPR, itu adalah pendapat yang tidak mendasar. Namun peran buzzer membodohi masyarakat jauh lebih kuat. Seorang komisaris BUMN, Ade Armando menjadi salah satu pembuat fitnah yang keji, memprovokasi masyarakat yang menimbulkan huru-hara dan kerugian materi bahkan korban jiwa. Jika para peneliti ijazah Jokowi dilaporkan melakukan fitnah walau tanpa menimbulkan huru-hara dan korban jiwa, bagaimana dengan provokasi Ade Armando dan loyalis Jokowi yang lain yang menimbulkan korban yang tidak sedikit? Jika hukum ingin ditegakkan dengan seadil-adilnya, seharusnya para provokator dan menteri yang membuat keonaran inilah yang harus dihukum mati, agar negeri ini aman.